Well, hello Sobat Transformasi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Pol-Polan, Podcast on Location. Podcast ini merupakan wahana untuk menyebarluaskan informasi mengenai transformasi kelembagaan yang ada di Ditjen Perbendaharaan. Metode yang kita gunakan yaitu langsung datang ke pemilik inisiatif strategis dan quick wins yang ada di DCPB. Hari ini kita akan berbicara mengenai angka, tapi tenang, angka di sini bukan merupakan judi online atau togel ya. Jadi angka yang di sini itu merupakan informasi untuk membentuk sebuah kebijakan. Yup, kita akan berbicara mengenai data analytics. Di samping saya sudah ada dua narasumber handal. Kalian tentu tahu kalau berbicara mengenai data analytics pasti dari direktorat apa pasti sudah tahu, bisa ditebak gitu ya. Jadi yang pertama di sini ada Mas Ahmad Iqbal Zakiyuddin. Ini double D. Kalau di tajwid itu ada tasjidnya gitu. Jadi, tapi kita di sini tidak berbicara mengenai tajwid ya. Terus ada juga Mas Julianda Rosyadi dari Direktorat Sistem Perbendaharaan. Ini agak aneh ini. Kita hari ini mau ngomong data analytics, tapi ada dari Direktorat Sistem Perbendaharaan yang notabene tiap harinya itu ngomongin proses bisnis, bantuan hukum, dan kemarin habis ngomongin masalah ATF gitu ya Mas Juli ya. Oke, ya betul. Ya bener kan? Betul. Nah yaudah nanti pokoknya kita kupas tuntas aja. Jadi kenapa DSP dipanggil juga sebagai narasumber di topik mengenai data analytics? Mungkin kita nggak perlu basa-basi panjang lebar lagi gitu ya, langsung ngomong kepada intinya. Jadi kalau ngomongin data analytics di Ditjen Perbendaharaan itu, kita akan langsung terbesit apa yang disebut treasury big data. Mas Zaki, ini saya manggilnya Mas Zaki yang biar lebih akrab. Mas Zaki, TBD itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya TBD gitu ya. Tapi bukan skibidi nih Mas Zaki, bukan skibidi nih. TBD itu apa gitu? Biar kita semua tahu nih. Saya yakin di luar sana Sobat Transformasi masih ada yang belum paham kita itu punya TBD. Silakan Mas Zaki. Baik, sebenarnya terima kasih Mas Boni, kita telah dikasih kesempatan nih untuk sharing sama rekan-rekan sekalian. Tadi istilahnya Sobat Transformasi. Iya, Sobat Transformasi. Karena sebenarnya si TBD atau Treasury Big Data ini sebenarnya salah satu langkah transformasi kita Mas Boni. Oke, siap. Jadi TBD itu apa? Jadi TBD kan sebenarnya kalau kita melihat dari istilahnya, ini tujuannya gimana kita bisa ngumpulin, kemudian mengolah dan memanipulasi data yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan. Nah, kemudian kenapa kok kita bilang juga dia transformasi? Karena ini belum ada sebelumnya Mas Budi. Kalau sebelumnya kita berbicara perbendaharaan kan berbicara aplikasi SPAN, aplikasi Sakti dan lainnya. Tapi di sini di TBD ini kita berupaya untuk menggabungkan seluruh data yang ada di Ditjen Perbendaharaan. Kemudian kita bikin menjadi suatu analisis lebih lanjut. Karena analisisnya banyak. Kalau sekarang ada yang mungkin dashboard atau visualisasi, tapi ada juga yang tren yang sekarang sedang maju ini, kita coba juga untuk mulai melangkah menggunakan machine learning atau artificial intelligence. Jadi TBD ini kita berbicara platform atau environment yang menggabungkan keseluruhan data yang dimiliki oleh Ditjen Perbendaharaan tersebut Mas Bodi. Jadi seperti itu sih. Baik. Tadi kan kata kuncinya dimanipulasi ya. Iya, tapi betul. biasanya kan orang kalau ngomong manipulasi itu kan agak negatif gitu ya Mas Zaki. Cuman kan di sini kan manipulasinya yang lebih positif ya. Betul. Yang gimana caranya itu bisa memberi makna yang lebih gitu kan. Iya. Terus kenapa kita perlu ada TBD Mas Zaki? Oke, kenapa kita perlu? Karena sekarang contoh gini nih, misalkan kita berbicara aplikasi SPAN, datanya ada di OmSPAN. Betul. Aplikasi Sakti, datanya di Mon Sakti. Aplikasi Gaji, datanya di Gaji. Sedangkan ketika kita berbicara keseluruhan, data dari Ditjen Perbendaharaan, kita akhirnya butuh untuk menggabungkan keseluruhan data tersebut untuk menghasilkan informasi lainnya. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Istilahnya bagaimana kita bisa memberikan suatu informasi tambahan ataupun suatu data yang dimanipulasi tadi sehingga kita bisa mendapatkan insight lebih, atau kalau kita berbicara sekarang Perben kan banyak mengenai analisis lah salah satu tugasnya. Nah, kita berupaya untuk membantu itu baik dalam hal sesuatu platform yang sudah kita sediakan atau malah ternyata teman-teman di KPPN, Kanwil ataupun di lingkungan kantor pusat mempunyai analisis sendiri. Jadi memang lebih ke sana arahnya. Baik. Berarti kalau ngomongin masalah TBD ini, ngomongin data analytics yang ada di TBD ini, berarti hampir semua atau semua direktorat memiliki data analytics, Mas Zaki, atau cuman SCTP doang yang ngomong data analytics ini? Oke. Nah,
Ini menarik nih sebenarnya di sini, karena sebenarnya kalau berbicara data analitik, SITP itu hanya sebagai supporting dalam hal ini. Provider lah ya. Provider, tapi kalau ternyata misalkan rekan-rekan di direktorat lainnya ataupun di Kanwil KPPN punya sesuatu case misalkan yang memang membutuhkan bantuan kami dari SITP untuk menyelesaikan, kami siap full membantu seperti itu. Jadi sebenarnya semua data analitik di Perban itu sudah tersebar semuanya Mas Budi. Hanya memang mungkin ekspertisnya masih berbeda-beda, kemudian juga tools yang digunakannya masih berbeda-beda. Nah, tugas kami di sini adalah selain memang kami bisa menyajikan langsung, kami pun membantu masing-masing direktorat ataupun Kanwil dan KPPN dan juga membantu menyediakan mesin atau tools untuk mengolahnya. Jadi lebih ke sana. Baik. Jadi intinya tuh ingin membantu ya sebagai apa ya? Supporting IT. Betul. Yang memberikan layanan ke seluruh direktorat, nggak cuma direktorat, mungkin Kanwil atau KPPN yang butuh supporting juga bisa disediakan. Betul. Gitu ya Mas Zaki ya. Seperti yang ada di Direktorat SP nih Mas Juli nih ya. Kita kan punya platform pembayaran pemerintah nih. Betul. Nah ternyata secara data analitik sudah disupport nih sama TBD nih. Yes. Betul nggak? Betul, tepat sekali Mas. Boleh dijelaskan nggak Oke. Anomaly detection yang ada di platform pembayaran pemerintah? Nah betul. Nah anomaly detection di platform pembayaran pemerintah itu latar belakangnya adalah karena di platform itu kan ada yang namanya Pokja layanan operasional Mas. Ada Pokja layanan operasional yang setiap hari itu mantengin data. Setiap hari dia mantengin data. Nggak capek tuh Mas dipantengin terus datanya. Nah itu data pertama dari tagihan. Siap. Dari tagihan PLN dan Telkom, ditambah nanti data proses dari satker Mas. Satker yang sudah tersebar nih sekarang di seluruh kementerian dan lembaga ya, kita udah perluasan kemarin. Nah, karena mantengin data itu terus gitu, kita tuh kadang-kadang secara manual sadar, oh ini ada yang anomali, ada yang tidak nih. Betul. Di antara semua data yang normal, PLN dan Telkom kan datanya kan harusnya Yeah. normal ya, Tagihannya. nggak terlalu fluktuatif. Nah tapi secara manual, secara mata manusia kita kadang ketemu tuh, ini kok kayaknya nggak normal ya. Nah tapi lama-lama kita mikir kalau kita mengandalkan yang manual terus, habis tenaga kita. Betul. Kita dibayar THP berapa juta per bulan cuma buat mantengin itu misalnya, ya tidak juga. Nah saatnya kita berkembang ke arah kita minta tolong dong ke Mas Jaki sebagai provider tadi nih, data analitik bisa nggak sih bantu kita untuk melakukan yang manual tadi supaya lebih tersistem gitu Mas. Oke, siap. Ngomong-ngomong tadi kan sudah ada nih TBD-nya, data analitiknya di platform bayar pemerintah. Ya. Terus bisa digunakan oleh siapa saja ini untuk data analitik yang ada di anomaly detection? Nah posisinya sekarang secara umum si anomaly detection itu bisa digunakan oleh teman-teman user Mon Sakti dan user Digit. Jadi bisa dua itu. User Mon Sakti itu ada terutama yang ada di KPPN, itu teman-teman MSKI. Kemudian user Digit itu yang penting punya user Digit bisa request ya Mas Jaki ya. Itu dia. Baik. Kalau nggak salah nih Mas Jul, kan rencananya kan untuk sementara anomaly detection ini hanya bisa diakses oleh teman-teman yang ada di Subdit Transformasi Kelembagaan ya. Ya. Nah nanti kedepannya nih, ketika nanti teman-teman Kanwil atau teman-teman KPPN akan menggunakan ini, kira-kira bisa atau enggak? Mungkin bisa dijawab sama Mas Zaki atau Mas Juli nih. Boleh. Ya, silakan Mas. Jadi posisi user utama memang ada di DSP sekarang, khususnya di Subdit Transformasi Kelembagaan. Kemudian khususnya lagi sebenarnya tim Pokja operasional platform pembayaran pemerintah yang tersebar juga sebenarnya di Direktorat PA juga ada. Itu satu. Yang kedua, kita sekarang juga sudah mulai nih Mas, teman-teman user Mon Sakti di Kanwil dan KPPN itu sudah bisa juga, terutama yang di seksi MSKI atau kalau di Kanwilnya seingat saya di SKKI gitu. SKKI. Tapi kan sebenarnya user yang penting dapat user yang di assign role-nya sebagai mereka gitu. Jadi sebenarnya tidak tentu harus di seksi itu. Kalau memang ada yang tertarik, bisa dibikinkan user yang bisa mengakses si anomaly detection ini gitu Mas. Ya, Baik. mungkin menambahkan dikit. Siap. Silakan Mas Jadi Zaki. memang menambahkan tadi yang saya sampaikan Mas Juli. Jadi
digit yang digunakan untuk login di sini kan sebagai SSO ya, atau single sign on. Jadi memang ketika si usernya sudah punya user digit, dia bisa langsung minta akses, ataupun kalau misalkan belum ada, dia bisa akses pakai user command queue-nya. Atau ternyata misalkan belum ada lagi, entah kelewat mungkin, dia bisa daftar sehingga nanti akan dapat notifikasi melalui email untuk langkah lanjutannya. Jadi sebenarnya semua cara sudah kami sajikan di sini sehingga memang rekan-rekan yang memang dibolehkan oleh DSP di sini untuk mengakses platform tersebut bisa kita bantu untuk mengakses platform tersebut. Jadi seperti itu Mas Budi. Oke, siap. Mumpung Mas Zaki habis ngomong nih, balik lagi ke TBD nih. Saya pernah baca nih, TBD as a single source of truth. Ini maksudnya apa ini Mas Zaki nih? Jadi kayaknya keren banget ini. Jadi kalau secara harusnya kan sebagai satu-satunya data yang dianggap benar lah, single source of truth. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kadang-kadang sebenarnya ketika kita mulai mengembangkan TBD, salah satu alasan kita adalah gimana sih kita bisa memberikan data yang sama kepada seluruh stakeholder, baik dari segi akurasinya maupun dari segi pengambilan datanya. Karena ternyata sekarang yang jadi masalah kita kadang-kala kita temui adalah data dari A ternyata berbeda dari B, padahal sumbernya sama. Mas Buni. Nah, akhirnya di sini kami berupaya untuk menggabungkan keseluruhan data tersebut. Memang tidak mudah ya, karena kita kan masing-masing itu punya struktur data sendiri segala macam. Tapi di sini kita coba untuk gabungkan sehingga nanti misalkan ada data yang disajikan yang mereka berbicara ini data perben, tidak lagi misalkan data A, data B, data C, tapi kita berbicara data perbendaharaan sehingga berasal dari satu sumber ini, tapi nanti yang akses bisa siapa aja. Jadi tujuan kami ini adalah ketika ada data yang keluar dari perbendaharaan memang bisa dipertanggungjawabkan akurasi dan reliabilitasnya oleh semua yang menggunakannya, seperti itu Mas Budi. Oh, ini saya tahu nih gara-gara kenapa nih. Mungkin dulu waktu kayak publikasi Alko gitu ya. Itu kan data yang dipublis ternyata berbeda-beda gitu ya. Nah, ini salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi data yang dipublis itu benar-benar sama gitu ya. Betul Mas Budi. Kira-kira seperti itu ya Mas Zaki. Mungkin saya izin tambahkan sedikit. Silakan. Jadi sebenarnya selain single source of truth, kami juga punya istilah baru nih. Apa golden itu? Data Mas. Wih, ngeri. Widih. Kenapa kami bilang golden data ya? Soalnya gini, kita punya Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang mengetahui sebenarnya posisi kas kita kan hanya di mereka. Jadi kita bukan hanya menyajikan data dalam bentuk angka saja Mas Budi, tapi data dalam berupa angka itu atau angka yang berupa data itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa sebenarnya posisi kas kita di pemerintah sebenarnya memang segitu. Jadi benar-benar yang ada di kas seperti itu. Itulah kenapa kami istilahkan ini golden data nih, karena di tempat lain mungkin tidak ada yang punya sarana pembanding seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya selain single source of truth, ini juga golden data kita yang ada di Kementerian Keuangan sih Mas Budi. Itu nggak konfidensial nih. Aman ya. Kalau sampai situ aman. Aman ya. Baik. Terus keuntungan dengan adanya TBD ini apa ini buat perben nih Mas Zaki nih? Nah sebenarnya keuntungannya balik lagi ke teman-teman probis nih ke Mas Duli. Istilahnya tadi ketika kita sudah pertama coba menggabungkan data, kemudian ternyata dari masing-masing probis mereka punya ini nih permasalahan yang bisa kami bantu selesaikan. Nah di sini barulah peran kita. Hanya memang akhirnya kami sering istilahkan kalau data analytics itu kita joint development deh. Kenapa? Karena mungkin pemahaman kami terkait probis tidak sebagus teman-teman di DSP terkait misalkan PPP. Jelas kami jauh, kami butuh partner. Nah, sedangkan kami mungkin punya expertise dalam hal bagaimana menginterpretasikan masalah tersebut dalam bentuk misalkan bahasa pemrograman atau bikin dashboardnya atau bikin machine learningnya. Jadi di sini posisi kami adalah kita selalu join dengan pemilik probis atau stakeholder sehingga ketika mereka mempunyai case atau mempunyai permasalahan yang akan diselesaikan menggunakan data analitik, mereka belum tahu nih caranya digimanain, disimpannya di mana, mesinnya gimana. Disitulah kami akan membantu. Dan salah satunya yang di anomaly detection ini yang sudah digunakan sekarang ini. Nambahin ceritanya nih. Silakan Mas Jul. Mumpung nyambung gitu ya. Iya betul. Mas Zaki ngomong begitu karena sudah dilakukan gitu. Jadi ceritanya anomaly detection ini awalnya kan kita kembangkan sendiri DSP saja gitu kan. Cuma ya memang sangat apa istilahnya ya, kalau effortnya banyak lah ya, effortnya banyak lah ya. Kalau disebut cara dinosaurus atau primitif ya primitif banget lah waktu itu awalnya. Kenapa? Ceritanya gini, kami tuh dulu mikirnya adalah gimana caranya orang deteksi anomali, berarti adalah dengan cara melihat orang biasanya ngecek tagihan listrik memperhitungkan apa sih. Misalnya
biasanya rata-ratanya berapa? Oh itu rata-rata min gitu kan. Atau kemudian selama ini banyaknya nilainya berapa? Oh itu modus gitu. Jadi kita kemarin nyari mean, median, modus dan lain sebagainya itu dulu. Tapi pas ngobrol ke timnya Mas Jaki, kita ceritakan proses bisnis kita, diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman atau bahasa data analytics gitu yang benar gitu. Meskipun ujung-ujungnya kita masih statistik ya Mas ya, masih statistik, tapi hasil ngobrol antara proses bisnis gitu ya, orang proses bisnis dengan orang data analytics itu menghasilkan anomaly detection yang udah lumayan oke lah nih untuk kita pakai untuk saat ini gitu. Nanti bakal ada pengembangan juga gitu. Oke, nambahin Mas Bali boleh? Silakan, Bos. Jadi memang berbicara sekarang ya, kita berbicara data analitik, tidak harus kita misalnya data analitik harus melalui sesuatu yang kompleks untuk menghasilkan kebermanfaatan maksimal. Ternyata tidak sampai situ. Nah, pendekatan kami adalah dengan tim dari DSP adalah gimana dengan metodologi yang kita punya kita bisa memenuhi kebutuhan stakeholder dan juga bisa bermanfaat teksnya. Nah, kemudian ada satu lagi Mas, kemarin saya sempat menerima ada dokumen pemberitahuan atau dinas kita dari DSP bahwa ternyata si platform ini sudah berguna. Mungkin boleh di-share nggak kayak gitu ya? Ya, silakan. Oke. Izin nih, posisinya misalnya ya, kemarin itu, tapi ini kombinasi antara mesin sama awareness Sarker. Ini keren. Jadi ini tuh seakan-akan membuktikan bahwa kita kemarin nggak mantengin datanya sebenarnya. Cuma kita awalnya dapat informasi dari Sarker, Pak, tagihan listrik kita jadi 2 kali lipat bulan ini. Dari yang biasanya 70 juta jadi 130 juta. Banyak. Gede itu. Oke. Ini Sarkernya yang aware nih awalnya. Kita cek ke data kita, data tersebut memang terdeteksi sebagai anomali, Mas. Jadi otomatis itu terkonfirmasi secara kenyataan gitu kan. Nah, itu kira-kira contohnya, Mas. Ada satu lagi Mas Zuli. Apa tuh? Terkait dengan mutasi itu katanya bisa terbaca gitu ya. Mutasi yang kayak bendahara atau operator gitu terus. Oh itu cerita di analisis lain sebenarnya. Cuma memang bisa diceritakan begini. Soal keterlambatan proses SPP SPM di PPP. Siap. Jadi kan kita awal mulanya gara-gara itu ya. Kita kan mantengin juga tuh Sarker ini biasanya tepat waktu atau terlambat tuh ketika memproses SPP dan SPM di PPP. Nah, kita bandingkan dengan data SK, Mas. Oke, siap. Jadi di bulan tertentu yang SK-nya banyak, nah makin banyak pula SPP dan SPM yang terlambat. Nah, gara-gara itu ada relasi, ada relasi antara itu aja. Siap. Itu lagi. Ya agak menarik gitu ya. Dari sesuatu yang mungkin tidak terbaca secara angka, tapi ada korelasinya gitu kan dengan keterlambatan pembayaran tagihan. Yes, betul. Menarik. Dan itu bisa ditangkap by data anomaly detection. Keren. Tadi udah ngomongin kegunaannya anomaly detection secara tidak langsung gitu ya Mas Juli ya. Terus fitur-fitur yang ada di anomaly detection itu apa aja? Nggak, boleh diceritain nih ya. Silakan Juli, harus ini ceritakan. Kepada editor, tolong di overlay aja. Ini muka narasumber ditutup aja dulu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman clear nih lihatnya nih. Jadi ini saya coba gambarkan yang di Monsakti ya. Setelah kita login ke Monsakti, nah itu teman-teman nanti cari menu dashboard, di bawahnya nanti akan muncul menu monitoring platform pembayaran pemerintah. Kemudian setelah masuk ke monitoring platform pembayaran pemerintah, teman-teman klik menu common expenses. Nah, di kiri atas itu ada hamburger menu yang strip 3. Nah, itu sebutannya sebenarnya hamburger menu. Saya baru tahu nih. Sekalian kenalan. Oke, siap. Terima kasih Mas Juli. Nah, jadi di dalam dashboard platform pembayaran pemerintah ini ada 2 menu terkait anomaly detection. Pertama dashboardnya, yang kedua adalah monitoring detailnya. Nah, nanti teman-teman di daerah untuk dashboardnya untuk saat ini ya, teman-teman akan dapat data nasional. Dan itu teman-teman nanti juga bisa filtering, bisa ngintip lah data agregat di di KPPN sebelahnya, tapi data agregat bukan data detail. Nah, jadi itu kelihatan semua. Jadi ada total anomali di bulan tertentu berapa persen, nilainya berapa rupiah itu ada. Kemudian time series berapa anomali per bulannya. Kemudian ada juga scatter plot Sarkernya. Jadi dia bisa filter nanti kelihatan Sarker mana yang terlihat anomali. Agak melenceng dari yang normalnya gitu. Yes, betul. Kemudian
ada juga paling bawah itu bar chart yang membandingkan antara komposisi anomali. Nah, anomalinya ada 2. Anomali 0 sama anomali biasa. Anomali 0 adalah anomali yang muncul karena tagihannya tetap terus tiap bulan. Tapi ini anomali yang di sini sih saya kasih warna pink, belum merah. Kenapa pink? Karena dia belum tentu anomali. Oke. Karena wajar kan, misalnya kayak IndiHome tagihannya Pasti rata tetap, tiap ya, bulan. Nah, tiap itu bulan. wajar. Tapi kita juga harus sadar bahwa ternyata kalau listrik tiap bulan persis sama, nggak bener juga. Nggak mungkin. Kalau listrik nggak mungkin. Jangan-jangan udah perlu dicabut tuh meterannya sebenarnya. Itu, Iya. ya, itu masih pink. Nah, sementara yang merah kita kasih tanda itu adalah anomali biasa. Nah, itu juga ada posisinya di dashboard analisis anomali tagihan. Nah, itu teman-teman KPPN, teman-teman Kanwil dapat data nasional. Bisa filtering, bisa ngintip, tapi bentuknya agregat gitu. Untuk masing-masing wilayah pembayarannya bisa juga. Bisa juga difilter. Oke, siap. Di pulau KPPN sampai Kanwil. Jadi Baik. jadi dari kabupaten, provinsi, nasional, pulau sampai nasional gitu. Kemudian ini ada yang namanya detail ya, monitoring anomali tagihan. Isinya detail. Di awal tetap ada scatter plotnya biar bisa ngasih gambar. Kemudian di sebelah kanan itu ada bar chart yang nanti akan menunjukkan, di sebelah kanan ini ada bar chart yang menunjukkan bagaimana sih data yang anomali itu. Jadi nanti gambarnya itu kira-kira di sini rata semua, tiba-tiba ada yang turun atau tiba-tiba ada yang naik. Ya. Nah, itu yang menunjukkan secara visual bahwa oh iya, anomali yang ketangkap bener. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada merah di antara biru yang ternyata sejajar tapi kok warnanya berubah. Nah, itu sebenarnya kontrol buat kita juga. Oh, anomali yang ketangkap ternyata nggak bener gitu. Nah, lebih detail lagi di bawahnya, di bawah scatter plot sama bar chart itu ada tabel. Nah, untuk halaman tabel ini itu teman-teman KPPN dan Kanwil akan mendapatkan data sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Oke. Ya, jadi terbatas itu. Nah, di bawah itu lengkap, mulai dari kode satker, nama satker, nomor pelanggan, tagihan, sampai dia anomali atau tidak. Kalau dia anomali, teman-teman bisa ambil nomor pelanggannya, copy paste copy paste, terus naik ke atas lagi, masukkan di bagian nomor pelanggan yang di atas ini, pilih. Nah, nanti bar chart anomalinya akan berubah, Mas. Ya tadi, yang ini biru semua rata, misalnya sama, tiba-tiba ada yang naik itu jadi merah, atau yang turun dia jadi merah. Gitu kira-kira, Mas, gambarannya. Oke. Tutup lagi overlay-nya, kita lagi. Baik. Berarti intinya kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai user yang belum pernah mengakses anomaly detection ini, karena secara user friendly lah ya. Insya Allah. user friendly. Kita Oke. usahakan. Jadi teman-teman sobat transformasi, jadi jangan takut nih ya. Jadi ketika nanti mengakses anomaly detection di kantor masing-masing lewat user ID-nya masing-masing, aman. Bisa langsung paham kok. Ya. Ini udah digaransi sama Mas Juli nih. Ya, bisa ditanya juga di siap. Baik, balik lagi ke TBD nih Mas Zakin nih. Nih kalau ada satu lagi yang terkait dengan data analytics gitu ya. Ini namanya open data. Ini apa bedanya dengan TBD ini Mas Zakin nih? Oke, nah ini menarik sih. Kadang-kadang mungkin sobat transformasi juga masih bingung mungkin. Betul. Jadi tadi agak balik lagi ke awal kan, si TBD ini lebih ke platformnya, wadahnya. Wadahnya. Nah, di wadah itu kan istilahnya mau digunakan ngambil dari wadah itu untuk apa kan macam-macam, Mas. Tadi ada yang memang untuk machine learning atau AI segala macam. Nah, open data ini sebenarnya sebagai salah satu aplikasi yang memanfaatkan wadah di TBD tersebut. Jadi kan sekarang TBD ini bisa aja tadi misalkan kita menghasilkan anomaly detection-nya DSP dari TBD itu karena kita ngambil dari situ. Cuma bedanya yang kita kasih ke teman-teman Kanwil, KPPN maupun direktorat berupa aplikasi yang sudah jadi. Tinggal dipakai aja, ya kan? Sebagai contohnya ya open data ini. Sebagai contohnya yang anomali tadi. Anomali tadi. Jadi kan siap. itu sudah kita bikinkan analisisnya berdasarkan metodologi yang kita bicarakan sebelumnya, teman-teman di KPPN Kanwil tinggal ngelihat aja hasilnya. Nah, sedangkan kan masih ada Mas sebenarnya misalkan di KPPN Kanwil mereka punya analisis yang mungkin belum tercover oleh teman-teman di pusat untuk membuat. Jadi misalkan mereka punya analisis tentang KFR segala macam, sedangkan itu belum mungkin untuk kita cover dalam bentuk sistem atau aplikasi. Nah, mereka bisa membuat analisis sendiri. Nah,
PR-nya adalah ketika mereka membuat analisis kan biasanya dari mana nih saya dapat datanya. Harus nyomot dari Om Spanmon Sakti. Mau mulai dari mana gitu ya. Si open data ini itu karena sudah menggabungkan, ya sudah semuanya tinggal ambil aja di open data. Sudah tersedia semua data mentahnya di situ, tinggal mau dijadiin apa. Jadi dia lebih menyediakan kayak tukang sayur lah. Jadi menyediakan bumbu sayur-sayurnya. Nah kalau misalkan sama KPPN Kanwil mau dibikin makanan apa, silakan terserah. Sedangkan kalau yang TBD yang sudah jadi itu ya sudah kita kasih ke teman KPPN Kanwil yang masakan sudah jadi. Jadi sebenarnya secara logiknya hampir seperti itu sih Mas Boni. Baik. Tinggal kita sebagai chefnya itu bisa meramu jadi masakan apa gitu ya. Nah, Kalau ngomongin masalah open data Iya, ya. betul. Kalau ngomongin yang lain mungkin itu udah jadi kayak Masakannya udah kita sediain. dashboard itu kan udah jadi tuh. Iya betul. Oke, siap. Nah, Mas Zaki izin nanya Mas Bon. Ya, silakan. Nah, tadi kan open data teman-teman KPPN Kanwil misalnya ngakses ngolah sendiri. Nah, tapi kayaknya kalau misalnya mau disempurnakan ngobrol ke timnya Mas Zaki juga bisa ya? Itu bisa juga. Untuk ya. bisa masuk ke tim BD Bisa nantinya. juga, Oh, betul. gitu kan siklusnya ya? Iya. Apakah misalkan mereka punya case tapi wah kita bingung nih mau ditempelin dibikin apa, itu bisa ngobrol Oh, dengan oke. kita. Ya. Kontak siapa Mas Zaki? Bisa ke kami, ke saya sendiri atau ke teman yang ada di tim yang kemarin kan sempat lomba DDAC. Nah, itu dia. kontak personnya, Betul. kontak person orang yang sama bisa dipakai juga. Oke. Kita ada minuman nih. Ah, Diminum dulu lah biar tenggorokan nggak kering-kering amatin Mas Zaki dan Mas Zuli. Silakan. Kasih Mas Boni. Gimana nih? Udah agak basah lah ya tenggorokan kita ya. Lumayan, tadi kering juga ya Mas Juli. ya. Ngomong mulu Baik, tadi kan fiturnya udah diliatin sama Mas Juli nih. Ya, Itu betul. fiturnya udah pasti atau ada lanjutan lagi nih Mas Juli? Tentu saja akan ada pengembangan. Baik. Jadi posisinya begini. Ini kan anomaly detection itu awalnya kan di DDAC 2022. Nah, salah satu pertanyaan juri yang menarik adalah waktu kita present di DDAC 2022 adalah dengan model yang kalian buat. Nah, salah satu juri di final nanya, jadi apakah bisa kita bayar listrik dan telepon otomatis? Pertanyaannya gimana susah jawabnya itu Iya. bener ya kalau di Bingung susah jawabnya karena kita tahu juga ada juri yang menentang ide itu sebenarnya siap. gitu kan. Oke, jadi jawabannya untuk sekarang adalah karena regulasi juga kita belum geser ya, masih seperti yang tahun 2003 dan seterusnya kan kita punya Undang-Undang 1 2004 ya, Undang-Undang Perbendaharaan. Nah, posisinya sekarang anomaly detection itu hanya digunakan untuk membantu PPK ya, untuk menguji secara substantif tagihan PLN dan Telkom gitu. Perkara keputusannya nanti Dibayar apabila atau ada enggak. anomali dibayar atau tidak itu keputusan PPK PPK. masih gitu. Nah, sementara ketika kita bilang seperti itu otomatis harus ada manusia di situ. Nah, ke depan apabila kita mau mengikuti beberapa contoh di negara lain yang menggunakan robotic process automation misalnya atau RPA seperti di Singapura sekaligus block billing ya kalau di Singapura itu mereka nerima tagihan secara block billing dari mitranya, kemudian ngecek anomali detectionnya, dipisah dulu mana yang dideteksi sebagai anomali, diambil yang sudah bersih itu langsung dibayar. Nah nanti mereka post audit, mereka rekon di belakang kalau misalnya ngecek mana yang harusnya dibayar tetapi tidak dibayar ataupun sebaliknya mana yang terbayar padahal harusnya tidak dibayar. Itu di belakang, tapi proses normalnya itu otomatis gitu. itu nantinya kedepannya bakal ada RPA gitu ya. Iya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Mungkin Mas Jaki ada yang Ada ingin ditambahkan. Nah, bocoran dikit. Ya, mungkin malah teman-teman baru tahu di sini nih. Aja jangan banjir aja Mas. Enggak. Ini bocoran dikit. Tadi kan sempat diinformasikan Mas Juli bahwa ini akan membantu PPK. Nah, kemarin sebenarnya ketika awal kami membangun, kami sudah koordinasi dengan tim Sakti juga nih Mas. Jadi kan memang aplikasi yang dipakai buat pembayaran ini kan memang di Sakti ya. Nah kemarin ketika ada pembicaraan lanjutan ketika sudah diketahui kebermanfaatan dari anomali ini, akhirnya dari tim Sakti tertarik nih. Tapi kebetulan kemarin kami, kita buktikan dulu Mas bisa membantu atau enggak, atau istilah kami proof of concept lah. Ternyata kan memang
bisa membantu si PPK untuk melakukan analisis lanjutan atau mengeksekusi tagihan. Jadi rencana yang ini sedang kita bangun, nah ini bocoran juga. Jadi si anomali ini nanti akan ditempel di Sakti juga. Tempelnya gimana? Nggak pakai lem jelas kalau tempel di Sakti. Tapi istilahnya nanti ketika ada tagihan PLN ataupun Telkom di Sakti yang terindikasi ada anomali, nanti akan memunculkan pop up di Saktinya sehingga bisa membantu PPK. Otomatis. Keren. Tapi itu tadi kata Mas Juli, secara probis itu tidak akan men-stop over. Tidak akan menghentikan, tapi setidaknya bisa membantu PPK. Membantu ya. Jadi misalkan ternyata dari sistem ketika ada tagihan kok aneh nih, jadi si PPK udah aware dan dia akan mengecek kembali. Nah, fungsinya disitulah fungsi data analitik yang kita harapkan bisa membantu user di situ tuh, Mas Boni. Itu betul. Ya kalau saya lihat sih benar-benar membantu ya. Maksudnya dari sisi pekerjaannya PPK ini secara bebannya bakal diringankan automatically, walaupun nggak secara otomatis benar-benar gitu kan, tapi kan secara datanya ini sudah terfilter dengan sendirinya gitu. Jadi secara otomatis hal-hal yang tidak normal itu akan terfilter, dia akan teliti lebih jauh. Yang normal ya udah otomatis aja dibayar gitu ya. Kan gitu. Kalau ngomong masalah big data gitu ya, ngomong data analytics, Mas Zaki, itu kan kalau di dunia bisnis itu kan kita hubungkan dengan customer relationship management gitu kan. Kalau di pemerintahan ini mau dihubungin kemana nih Mas Zaki nih? Ya, itu bisa cerita nggak? Jadi memang boleh dibilang ya ketika cerita kita awal, memang ketika kita berbicara data analitik, memang kalau di sektor pemerintahan belum banyak Mas Boni, apalagi di Indonesia lah kita berbicara. Sehingga akhirnya yang jadi benchmarking kita adalah sektor swasta, sektor privat. Nah, cuma bedanya agak beda dengan swasta. Ketika swasta tadi customer relationship management, kalau kita di pemerintahan kita lebih ke bagaimana menghasilkan analisis kebijakan yang ada di pemerintahan, at least untuk memenuhi keinginan pimpinan untuk data driven policy, untuk data driven organization-nya sih. Jadi memang kita inginnya setiap kebijakan yang ada di pemerintahan, setiap analisis ataupun setiap perubahan itu memang berdasarkan data analisis, bukan berdasarkan wangsit. Betul. Jadi harapan kita di situ. Jadi ya makanya kenapa kita berbicara atau berkoordinasi dengan Probis, kita tidak berbicara case yang berasal dari kita, Mas. Tapi case asli yang ada di user atau di Probis itu apa, itulah yang kita bantu bikin analisisnya. Jadi persamaannya lebih di situ sih Mas Boni. Kalau bisa nggak dicontohin secara realnya seperti apa dia? Mas Zaki, mungkin yang paling kasus yang paling deket yang pernah Mas Zaki kerjakan. Iya, jadi salah satu misalkan yang tadi anomaly detection untuk PPP ya, kebetulan kita kemarin sempat melaunch juga beberapa saat sebelumnya anomaly detection terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja Mas Boni. Jadi ternyata ada kebutuhan nih dari teman-teman di KPPN Kanwil, gimana sih kita akhirnya bisa membantu untuk menghasilkan suatu analisis sehingga bisa memetakan nih kapan sih suatu transaksi ini dianggap anomali atau tidak untuk pembayarannya. Kenapa mereka butuhkan itu? Mereka butuhkan untuk membantu stakeholdernya juga sehingga bisa dimitigasi dari awal kira-kira transaksi dari satuan kerja mana yang dideteksi ada anomali di situ. Nah itu dari segi teman-teman di Kanwil maupun di KPPN. Atau misalkan terakhir nih kami di teman-teman di kantor pusat, ternyata ada kebutuhan nih dari teman-teman di Direktorat SMI, kira-kira apa sih yang kita bisa bantu dari analitik untuk memetakan kapan suatu daerah itu kondisi fiskalnya layak atau tidak. Nah jadi mereka sudah punya pertanyaan itu kebutuhan mereka, tinggal kita cari bagaimana menurut data analisis kita bisa membantu mereka menentukan kapan suatu daerah itu kapasitas fiskalnya bagus atau enggak menggunakan analisis kita, sehingga next kebijakan terhadap daerah tersebut ya akan didasarkan analisis yang sudah kita buat sebelumnya, tidak semata-mata ini kayaknya ini tidak, tapi kayaknya semua berdasarkan analisis. Ya betul, di situ sih Mas Boni. Baik. Kalau dihubungkan dengan perencanaan kas, bisa nggak Mas Zaki nih? Perencanaan kas, nah ini menarik sebenarnya. Ini sudah jadi hal yang schedule payment date lah. Kemarin beberapa tahun sebelumnya sudah kita pikirkan ini, tapi memang ada beberapa langkah di awal, maksudnya ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan sebelumnya. Tapi ketika ditanya bisa asal kita sudah punya data yang bersih, dalam artian kita sudah memapping misalkan untuk pembayaran A
dari satker apa itu seharusnya diperlakukan bagaimana, atau istilah kami diistilahkan labeling sih Mas Budi. Jadi ketika kita sudah punya data tersebut, apalagi sekarang kita berbicara data, kita sudah punya dataset yang panjang. Nah ini sekarang sedang kita lihat polanya. Nah ketika polanya memang sudah bisa kita buktikan, next sudah bisa kita prediksi bahkan tetapkan. Misalkan tagihan dari satker A itu untuk misalkan SPM belanja LS sudah bisa kita tetapkan, oh ini seharusnya schedule paymentnya misalkan 5 hari, sehingga dana yang ada di PKN pun di RPA-nya sudah diblok untuk 5 hari ke depan. Nextnya memang kita ke arah sana Mas Budi, betul. Itu yang kami harapkan juga bisa membantu ke depannya. Kayaknya PPP juga bisa ya Mas Jul ya? Ya justru itu Coba ceritain Mas Jul. salah satu yang mau dieksekusi di dalam itu tadi adalah ini belanja common expense di platform pembayaran pemerintah Mas. Salah satu data yang bisa dianggap bersih ya. Salah satu data yang dianggap bersih. Karena tiap bulan tagihannya udah pasti kan segitu kan? Iya, sekitar segitu, betul. Segitu. Oke, siap. Pasti akan ada fluktuasi tapi tidak jauh gitu. Dan bersih karena kenapa? Tagihannya benar-benar dikirim dari sistemnya mitra langsung. Si pemilik tagihan kan? Betul, kan? bukan nyari-nyari lagi dari e-commerce dan lain sebagainya, tidak lagi gitu. Itu sih yang salah satu yang membuat data common expense-nya PPP itu bisa dianggap bersih gitu. Baik. Cukup menarik gitu kan ngomongin data analytics, ngomongin TPD, ngomongin anomaly detection gitu kan. Jadi bagi para sobat transformasi jangan takut ketika misalnya rekan-rekan semua ada permasalahan mengenai data analytics, bisa langsung hubungi Mas Zaki, ya kan? Betul. Sebagai pengembang TBD, atau juga nanti tadi kan sudah disebutkan bahwa kita disediakan sebuah tools, fitur fitur terkait dengan open data. Jadi bisa digunakan oleh teman-teman Kanwil atau KPPN. Gimana cara meramunya untuk menjadi sebuah masakan yang enak, gitu kan ya. Betul. Gitu kan. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Zaki dan Mas Juli nih, harapannya dengan adanya TBD ini, terus dengan adanya anomaly detection yang ada di perbendaharaan, itu apa? Gitu. Oke, mungkin saya dulu nggak apa-apa Mas dulu ya. Duluan dong. Kalau kami biasanya Mas, kami orang teknis sistem. Nah, kami punya moto nih, istilahnya kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan kami. Wah, walaupun buat kami lepas juga. Gitu. Nah, jadi akhirnya ketika TBD ini kami siapkan Mas, data coba kami kumpulkan, kami coba bantu bikin beberapa analisis, atau kami sempat mengadakan beberapa kali lomba data analitik kan itu untuk men-trigger ya. Harapan kami adalah memang akhirnya kebermanfaatannya teman-teman di Kanwil KPPN bisa punya inisiatif juga untuk data analitik. Dan juga istilahnya teman-teman di kantor pusat jelas ketika mereka sudah punya case, kami bantu juga dari segi misi dan segala macam, sehingga memang kita bisa sama-sama sih. Kalau misalkan saya sedikit bahas IT Blueprint Perben 2024-2009, di situ salah satunya adalah pemanfaatan data analitik Mas, sehingga harapan kami itu bisa membantu pencapaian blueprint kita, bisa membantu pekerjaan teman-teman di Kanwil KPPN maupun rekan-rekan di kantor pusat juga. Jadi memang itu sih harapan kami Mas kalau dari kami. Iya. Kalau dari saya ya, yang pertama, ini terutama saya terkait anomaly detection ya, anomaly detection di PPP terutama, yang ada, semoga teman-teman pertama bisa menggunakan dengan baik gitu ya, sama dengan bijak juga. Kenapa? Karena posisi regulasi kita tadi masih belum mengakomodasi ini sebagai stopper ya. Jadi ketika melihat ada anomali, dikomunikasikan saja dengan yang kena anomalinya gitu ya. Jangan sampai langsung diputuskan bahwa tagihan ini tidak boleh dibayar, tagihan ini harus dibayar, tidak seperti itu. Tetap harus baik dan bijak gitu. Kemudian yang kedua harapannya adalah harapannya anomaly detection di PPP nanti makin meluas. Yang sekarang baru di common expense. Nah, sekarang nanti harapannya ke belanja pegawai juga. Gaji, perjadin, uang makan, uang lembur, perjadin gitu. Pengadaan termasuk pengadaan sederhana. Ya, begitu kira-kira. Siap. Oke. Terima kasih Mas Zaki dan Mas Juli yang sudah hadir di Pol-Polan Podcast on Location. Jangan kapok-kapok lah nih kalau misalkan kami undang lagi ke sini gitu ya. Siap kalau ada anomali lainnya ya. Ya siap. Kan nanti fitur fitur lanjutannya udah jadi kan boleh diundang lagi Mas Juli. Boleh banget. Oke ya. Minta bantuan Mas Zaki. Siap. Baik, sobat transformasi dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyaksikan data analytics yang menjadi topik kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan insight pada kita semua terkait dengan transformasi kelembagaan yang ada di Ditjen Perbendaharaan. Jangan takut untuk berubah, karena berubah
butuh kita. Salam transformasi.